Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Makanya Allah sering memberi nasihat fala taghurrannakumul hayatud. Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ibaratnya Allah ning pinggirem, zat paling penting, paling pokok. Tapi kamu abaikan. Kamu bilang jabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting, komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang nah Allah itu lebih penting. Nah, ini sudah mulai kena hijab. Nah orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah dengan duka marah besar. Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya. Karena zaman ning donya ora tau roh aku. Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui. Justru ada yang diketahui. Contoh paling mudah itu copet atau lonte atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyuwun sewu orang jadi copet itu kan umur 17 atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan umur 17 atau 18. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram. Terus dia bilang gini, aku nak jadi copet mangan kopo. Aku nak ra judi mangan kopo, aku nak gak jadi wong nakal mangan kopo. Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan, birizkillah apa? Tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rezeki haram, dia menvonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari rezeki haram. Ya itu tadi, gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini Gifat walian, manusia sekarang itu tidur, kalau mati baru bangun. Jadi cara ilmu tasawuf itu anna sunyamun wa idza matu intahu. Mungkin ada yang hafal tapi ra paham. Jadi rata terang. Anna sunyamun wa idza matu intahu. Manusa kabeh sak donya iku turu. Nek mati lagi tan. Mergo kena wis mati iku lagi roh, jebule sing hak tenan iku sujud ning pangeran. Sing hak tenan iku subhanallah walhamdulillah. Sing hak tenan iku muni Allahu akbar. Kae zaman ning donya dintekno kowe ngomong, "Nu Amerika super power." Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal kiai gede penting. Iku mbok entekno. Barang-barang sing cara akhirat gak mendesak mbok entek. Wong nak ramangan mati, nak ra duwe gaji sumpek. Nak pensiun sumpah hal-hal yang nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimatul haq, yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud. Jika kamu getun ketika hidup tidak pernah sujud. Makanya kata Rasulullah nanti kamu tahu ketika di akhirat hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu lebih baik ketimbang dunia dan sisi. Karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa? Sujud. Nah, kan yang dunia kan WA penting, HP terbaru penting, babonan penting, mitra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. Tahu saya mati, kau ngerti, kau kabeh dak. Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat. Nah, pas ilmu mau terlambat itu Allah duka, kalla apa alhaqumut takahatu hatta zurtumul qabir kalla saufa ta'lamun summa kalla terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Pas kowe ilmumu wis bener Gusti ternyata penting sujud teng jenengan, ternyata penting jenengan Allah. Pas roh pas waya mlebu neraka kok wis kecewa ya saiki tapi waya mlebu neraka roh wis terlambat. Mane tak warai saiki ben ora roh pas waya mlebu neraka to nak roh terlambat pas roh waya mlebu. Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini. Ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna anka ghita akafa basarukal yauma hadid. Jadi kata Allah ngomentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini kata Allah. Fakashafna anka ghita aka. Sekarang kamu saya kasaf, saya buka semua fakta. Fa basarukal yauma hadid. Sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting. Kalau enggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem.
Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak tahu. Maka untuk menjadi tidak tahu itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya tadi. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak tahu. Tadi misalnya kamu fokus ya, misalnya Rukin jelalatan buat cawe itu, fokus buat cawe itu, gak Allah waktu ngarepe kejengkang. Kesandung, berarti gara-gara melihat menjadi tidak tahu. Ya kira-kira seperti itu. Gara-gara fokus delok dunya nganti ra roh hae Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sering pesan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Soalnya kalau suwun jenengan sing sujud. Wes sujud salat lima waktu lah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? Anna sunyamun wa idza matu indah. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, tidak. Memang secara akal pasti begitu. Saya sama tak beda ini. Lihat contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai, karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya. Orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu. Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh. Berarti minum kopi sebenarnya tidak satu kebodohan. Tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan. Tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah kenapa terlena? Itu kakean delok. Mulane Nabi itu ora tau delok dunia. Nabi, saya ini tak latih gitu di wali, tapi mukadimah. Kulon itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur banyak tuh. Kalau delok susu rawani, mereka khawatir senang. Nabi itu pernah, Nabi itu jenenge manusia, pernah lewat itu. Kemudian tonggo-tonggone Nabi kebetulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu dilori pangeran. La tamudanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya koyo Rogen misalnya dulu wong numpak Alphard pejabat ono sing bukakno. Enak aja nak jadi wong ngene iki. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enake dadi wong iku numpak Alphard ono sing buka. Tapi kan tetap kirim. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak Alphard misalnya nyuwun sewu misalnya yang numpak Alphard tadi tetap di neraka, kamu ya ikut di neraka. Karena dia menikmati Alphard lali akhirat, kowe yo ngangen-angen kepengen seperti itu. Maka poinnya sama. Kalau pun rokok bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kowe gak pernah enak dadi wong iku. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakoki ning akhirat. Kowe tahu angen-angen dadi wong sujud mboten ate. Tapi kayak tahu angen-angen mewah nate, yes seneng ono kira-kira gitu. Lha iku latara undal pas kowe roh ilmu yakin pas wae mlebu neraka. Lha iki mulane tak ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu.
Makanya latih melihat dunia aku juga kesuwen. Misalnya di konco, di pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat, sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat. Karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat. Karena itu tidak ada artinya di akhirat. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalalan barang ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga kartu pinter gue jalalan. Jalalan budel bisa gaya bisa. Budel lu rano mana nih? Oh anu keangger wong bisa maca kitab kok. Jos lah. Jadi saya ulang lagi ya. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa Abu Lu'lu siapa? Al-Majusi. Abu Lu'lu itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam enggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Oh itu Abu Lulu Al-Majusi, Hulamul Muhirah. Dia budaknya Muhirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngendikan gini, sama siapa alteknya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajdah yuhajuni biya yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar masuk Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan enggak berhak masuk neraka. Artinya Umar sangat hormatnya pada sujud itu dia enggak berani. Jadi kira-kira kok Umar sujud kowe iku kira-kira rawani maksudno anak kowe mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dendamnya kesampaian. Syukurlah nek sing mateni aku ora tau sujud. Dadi tak patut nang neraka langsung gludeng ngene kira-kira gitu. Saking hormatnya ambek sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak. Rawong ning musala sujud, ya jan wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah kamu. PKI halus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, enggak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah? Itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa sa'tusai warrukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah masih itu asli. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minasam. Gusti, ben nak sujud ku kuat. Piye-piye menungso nak ramangan ra kuat. Nak is kuat, dia tenaga yo ben sujud. Liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik atau ibunal abidunal hamidunas saihuna satruse arraqiunas sajid. Yang rukuk yang sujud. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liane itu, coba misalnya kena akhirat terus video disetel sih, pas kongkoi ini perapatan, bariku ngelamonem disetel, jadi pegawai negeri, ngayal gajinya sakmene, engko sakmene gue wayo, wan terekam kabeh, oh rai sini wong, terus tokoh idola sing duwe wakai, sing tumpakane Alfa di sekretaris saya, iku mbok neng utekem iku berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000. Bareng idol anu Kanjeng Nabi mau 10%, cuma gayanya mau sholawat. Tapi sebetulnya agak tahu bayang no ahli ini miskinan, Mbak Amit nih miskinan. Gayanya mau sholawat, tapi uteknya orang tahu pengen melarat loh. Itu direkam. Makanya dari Habib sing alim-alim nih, almaru ma'aman ahabba hada targhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubalek. Mubalek itu kan saya naik dewi nang, pokoknya seneng Nabi swarga. Dari Habib sing alim nak ngritik, masalahnya dewe mu almaru ma'aman ahabba. Wong dibarno wong sing diseneng. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat.
Meskipun kue oleh sana muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya, toh misalnya gambarnya pasang neng kamar, wah, partai, uang, kuasa. Terus kue nyumbang masjid nyuwun sewu mau 50.000. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut uang itu satu hari 100 kali. Nyebut Nabi pendak sholat. Warung dihitung, dipoling mbak malaikat. Disurvei buat dipoling orang-orang pokoknya. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian sholawatan nyumbang 50.000. Nanggup pemenangan. Tapi sudah diundang hayya ala sholah melakukan ngenteni komat. Tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep sedurunge 2 jam. Dari sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misal cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Apa? Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserah disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih seneng Nabi. Ya orang ada jaminan. Ya saya aman misalnya. Hitung dewi-dewi. Rasa menang terus kok begitu. So wis kadung dosa, wis kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu dadi wali ku mangsa murgo ibadah akeh mboten. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i. Dadi wali itu sederhana. Sama tak ceritane orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi kan niru copy paste ya, artinya ora apa ya KW lah. Kalau niru enggak apa-apa, tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, "Kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat?" Jadi resepnya begini, Pak. Saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling enggak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Ketoke kok kawula sing elek, moroe ngenteni diceluk. Terus ngerti nak wayahe yak ngono kok Allah nyeluk. Misale saya punya cah dalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, gayangno itu juga. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Hen, toko buka, siap. Tapi besok yang ngono lagi, Hen wis jam 8 buka, siap. Tiap hari gitu, kira-kira ngedarani karena aku goblok apa sopan? Kira-kira enggak jawab deh. Goblok kritik enggak usah gitu. Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu. Wis ngerti nek Allah ya mono wayahe manggil. Dadi ya kerja malu wis ning kono. Dadi nek Allah ayya ala salam pun Gusti. Ayya ala salam pun teng mriki. Iku sudah dadi wali. Oh, iku saya buat tiru tapi KW lho, enggak masalah, tapi ini kan resep napa? Lho mangkel lo gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam 8 kon buka toko. Selalu marane ngenteni di pagi. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah mbok tiru terus men dadi wali wis ra iso kadung salah. Biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid ngenteni mekumat ya biasa wae. Tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari wali. Jane ana jalur fikir ya mari wali gitu. Tapi kan loro, fikir loro. Dadi Imam Adil ya wali, di bojo judes iku wali masyhur. Ana wali ku barokah di bojo judes. Iki ya jalur dadi wali. Wah lebih ngeri lagi. Ngeri tenan nganti akhirat aja wedi. Jadi anak jote wae gak. Para suami takut istri silakan baris, bareng sing wis baris, bareng sing wedok. Pak Rene lho tetep mororo. Wah, wedi bojo kegawangan ini akhirat bahaya, you know. Yes. Bahaya wedi bojo nganti kegawan apa? Masyhur jadi cerita-cerita wali wis biasa ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Terus Pak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati. Dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah.
Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus sujud saya. Kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah, anak tua ben di rumah. Kapitalistik. PKI lah pikirannya yang ngono, Cina yang ngono. Wong fasek-fasek ning dalan yang ngono kowe nggawa jalalan ngalor itu percaya ngono. Jadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li milladunka waliya yarithuni wa yarithu min ahli Yakub, seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud, tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anake ya min ahli sujud, wa min ahli Al-Qur'an, wa min ahli sunnah napa? Enggak apa-apa kowe seneng donya gak apa-apa. Ora usah tak warai wis seneng dhisik. Paham? Dadi ora usah cara Gus Bak ra apa-apa. Ora usah tak arani ra apa-apa wis mbok lakoni. Makanya kula suwun sangat. Sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Sujud. Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, melok partai Gerindra, Golkar, PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia karena umat Islam mayoritas. Saking mayoritasnya sampai pejabat rasolat rawani. Juga pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo sujud itu ya benar. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid. Yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju sujud. Jadi tidak sujud itu harus jadi wong khusuk sing goblok terus sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya. Terus akhirnya sujud gila. Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud. Karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang bahkan dianjur dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan ruwet. Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong terus santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang sayyidul awalin wal akhirin. Setelah sekian 2 hari, minta apa kamu? Jaluannya gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Oh Nabi kaget tuh. Kok kalian diwarai wong? Mboten nanti sing mati. Nabi, kok Nabi diwarai wong ndak ada ya. Terus, kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah, dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah Jabir? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah, kamu bantu saya, kamu memperbanyak sujud. Kayak apa? Nabi pun mintanya fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Saya bantu untuk menolong diri kamu memperbanyak apa? Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud, kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada Allah. Tapi sekarang enggak, karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah hadun. Bahkan ngidolakno kiai perkara hadun nafsu, kowe nak dadi kiai gede. Wah, teko ditolak al-badru. Wale napu pidato MC ini muni Saiful Fadilah wal Karomah, mbah sauni-unine MC. Baru disangoni dihormat. Tekan muji ulama wae dari segi ya baru bisa wayo akeh macam-macam. Utek nek selek, tekan muji ulama wis dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama, kalau kan saya ngebis biasa. Kalau jarang kerso di panggungnya seneng dulu. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang ngedus anak kula biasa. Teng pasar gitu biasa, kula marung teng pasar mangan gitu biasa. Nak seneng kula ben atas nama wong alim karena apa? Kalau kita terlalu menikmati dunia, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia. Keren dadi kiai teko disualami dicucupi munggah. Ya enggak apa-apa itu enggak dosa sebenarnya, tapi takut saya utek elek-elek ini ngidolakno perkara duniawi, show-nya itu lho. Jadi wong ini tak pikir teko ngaji bar wis warmu paham karmu ora karep. Mulan ngarep ora ngaji karmu. Mesti rugi kowe ya, aku tenang ae lah. Ben orang itu latihan ikhlas, napa? Latihan. Lho kadang gitu protes mbek tiyang-tiyang. Gus, jenengan sekali-kali nak tidak tak derekno kok umum. Aku tuh tidak mengharamkan itu, menaik kalau dereng tua. Dereng Fauzi malah turun, topa meneh. Dalane ra roh dereng kiai malah ngel-ngel wong. Ngerusin tahu tak menderek nang kota, akan sepeda motor kan terno ning gone Malibu. Dalane ora roh malah yo nerang. Lho kan dalan akhirat ora roh donya ora roh sing ora iso. Lah takoki wong ijo urip.
Dalan dunia ora roh, dalan akhirat ora mbok roh iku apa. Repot. Jadi kenapa saya ndak mau, bukannya menolak. Saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati. Nanti lama-lama jadi siklus. Tekan mencintai kiai saja karena fasilitas. Gue senang jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Senang mergo kenal presiden, datang dikawal. Senang jadi sudes, wah keren, sholat ngarepe Ka'bah, teko dikawal askar. Ya kalau senang karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fathi Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa. Mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasul. Itu setelah periode Mekah loh. Jangan kira itu periode Medina. Apa? Itu periode apa? Medina loh. Periode yang setelah Nabi punya segala. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik. Cantik sekali. Aku tahu jajal turun ngarepe Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nak beliau sujud sikilku tak ingkretno. Nak beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Dadi Aisyah wa ana muqtaridotun bene adi turu terlentang. Dadi cara ya sudah terlentang. Wong Nabi nak salat suwi dia tetap salat. Oke di bojo ayu ora ngerasa salat. Bojo elek ora salat meneh. Bojo elek ya menjunub meneh. Kowe ora kena go contoh kasus wis wong kasus. Kowe di bojo ayu prawan turu karepku siksa salat ora bos misale lho. Pomene wong jegoten wae tambah over. Mustofa lho kula ora ngenyek jegoten liyane ora usah tersibuk. Mergo nak ngenyek wong akeh dosa, nak ngenyek wong sitok ora. Misale dosa tak hitung mau ke sore. Aku ngenyek dosa sitok, mulang ganjarane 10. Cek susuk piro? Cek surplus orang dagang cek. Cek badi. Iku kan adene ra ikhlas. Ra ikhlas aku yo ra ikhlas ilmuku, malah lara. Malah ngerokok ping 13. Makanya ini dipikir ya, saya ulang lagi, harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dunia. Menjadi bodoh kan Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Paham? Nah sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak beda, tidak jawab satu-satu aja. Karena iman sarannya harus tahu. Fa'lam itu tahu. Fa'lam annahu la ilaha. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, Gen, telur ini udah dipitik, cara kowe mungkin tahu. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudroh kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting, yang sudah hamil sudah. Kamu bilang, nanti onta ini mau punya anak. Dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan? Tetap itu kudrohnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara unta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah, saya kira orang nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoki, bukti nak kudrohe pangeran ubi. Lah kamu minta apa kata Nabi Soleh? Silahkan ada unta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Ya tenan terus unta keluar dari batu. Terus kaumnya gawok. Wah kok hebat tenan unta metu kok batu. Jare Nabi Soleh. Ya padha karo unta lahir kok indukane. Bedane apa? Yo beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kowe ora melok gawe. Metu kok indukane ya kowe ora melok gawe. Bedane apa? Tapi tak kamu kena hijab. Ngono niku ana bedane. Cara nabi-nabi ora roh bedane. Lah kula termasuk warasatul anbiya ya ora roh bedane cara. Waras utek kula niku waras. Lho lah yo misale kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wes sama amatir-amatir lah wali swasta lah. Pokoknya sudah siap. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa. Iku sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin.
biji padi menjadi padi besar mungkin. Tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Lo saat yang dikatakan mungkin-mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan dia bilang, yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan, sapi keluar dari induan ya kita tidak bisa menciptakan, termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya, itu bedanya Nabi sama enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6, karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja engkau boleh datang ke sini. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahlal Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halumu ilayya, ayo ke Jabir, karena Jabir sona atau aman, bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah, Jabir dimaki-maki sama, sudah bilang untuk orang 6 Nabi, ya apa-apaan orang banyak, itu mesti tidak cukup, kita mana. Nabi santai, bilang ke istri kamu, Jabir jangan buka makanan itu kecuali saya. Ya, makanya Nabi matur untuk mengira, Gusti ini cukupkan untuk orang banyak. Sama Allah di ACC ya terus cukup. Karena bagi Nabi, Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudroh kamu, dalam kemampuan kamu, enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego bolebokno mulut, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi ora roh bedane, justru itu jadi Nabi. Karena dia enggak pernah terjebak, Nabi enggak pernah terjebak oleh yang pilih. Makanya cara pangeran wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudrohe Allah iku apa? Kayaknya Nabi didono manuk. Lah manuk terbang bukti kudrohe Allah. Ya biasa mat manuk terbang, wis suwe nak manuk terbang. Bukti kudrohe ning ndi? Iku tekek wis emper. Lha bukti kudrohe ya kowe ora iso gawe kan? Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrohe pangeran ku gawe unta kok watu. Lah bedane apa? Mau hale unta kok watu ambek kok indukane? Bedane apa jajan? Wong ibuke unta yang ngerasa gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anakan unta? Kan tidak bisa juga. Manusia juga ada. Jadi itu wis cukup dadi kudrohe. Tapi manusia angger barang sering terjadi darani mungkin. Maknane mungkin dekne sing nentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia ada ikut menciptakan. Ini lagi. Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mukjizat supaya orang itu ingat kedahsyatan kudrohe Allah. Sebetulnya mukjizat itu tidak penting. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mukjizat. Makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mukjizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nar. Sajane ana langit, bumi, ada lautan, ada apa sudah bukti kudrohe. Nah sekarang mukjizat kok ngenteni unta keluar dari apa tadi? Batu, ngenteni Nabi Soleh. Lautan merah di sebelah tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu. Apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul burung. Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa coba? Sengke nado melok pilek, pilpres, melok dukung mendukung itu memangnya dari apa coba? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran ini ono sugo jalalan maklum idul maknani. Iku yo kok lemah. Kemudian setelah jadi tanah, mati, orang engkar. Wah ini nggak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah apa enggak? Dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu. Kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia. Itu malah kula nu wedi urip nggih wedi tenan. Karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. Annasamun wa idza matu tidak tahu. Kita semua hanya tidur setelah mati baru karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting.
Ya saya beri contoh berkali-kali, saya menyontohkan. Sampean tak warai hujai ulama. Nanti pasti sampean taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel nggak? Mangkel kan? Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang mengingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wa hayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa atau ada ular yang berbisa. Ada orang mengingatkan itu. Kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih. Karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan, dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya tadi. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha Wong diingatkan ada kalajengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih. Ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhir, kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Jika ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya, itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu biasa. Kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun enggak sama ingatkan? Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Itu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jaru. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya tidak jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi. Ke situ lagi, dah pulang lagi saya sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak Ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu, karena perintahnya Rasulullah. Nangis muda tadi. Kalau kita kan enggak, gengsi dong, giambar. Ini kan kita gayanya muni sunnah Rasul, tapi tekeu jihadun. Nah kalau kamu sudah gitu, daftar jadi wali, mbok KPU-ne oleh nyetujui mbok kapan roh tapi daftar. Saya ulang lagi, jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran ya. Jadi ketika bibijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bibijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrohnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan mohal dan tidak mohal? Harusnya mau taslim menyerahkan diri nak kabeh mau nyekseni kekuasaane Allah. Itu sing dimaksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya. Boleh jelas ya. Makanya ketika ada pangeran, ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan nusyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Coba biji misalnya biji apa? Biji kurma atau biji kacang atau biji apa? Kamu simpan di rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu ini berstatus biji yang mati. Kamu tanam di tanah, kamu kasih air, kemudian menjadi hidup. Menjadi hidup, rindang. Ya sudah, itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari sesuatu yang mati. Itu juga telur, sesuatu yang mati. Tapi kalau kamu bilang, tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup, itu pun tidak kamu yang menciptakan. Susah ya, apa sih ngakoni nek iku kudrohe. Lah nek kowe ngakoni kowe gak mampu kemudian iku kudrohe Allah, tentu kematian kita setelah mati pun dalam kudrohnya bisa bangkit lagi. Makanya Allah menutup kadzalikan nusyur. Begitulah. Begitu juga menyangkut umur. Kalau kamu dijaya harusnya kamu minta dong tidak mati terus. Nyatanya kamu mati. Makanya Allah pernah juga falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shodiqin. Kalau kamu merasa dijaya sebagai manusia, coba ketika nyawa kamu di kerongkongan, kembalikan lagi ke tubuh kamu. Nyatanya tidak bisa. Ternyata kita hanya objek.
Umur panjang ya karena dikasih Allah, umur pendek ya karena dikasih Allah. Dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah Subhanahu. Itu harus dilatih terus sebagai seorang mukmin. Jika kita hidup di negara apa saja, kondisi apa saja itu rileks. Karena semuanya itu karena kekuasaannya. Meskipun kita tentu bernegara yang baik. Dan kita ikut pilpres, ikut pileg, ya normal lah. Bertetangga yang baik, apa saja yang baik. Tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah. Sampai be tonggo senane masjid kene enak. Bojo tiga imangan bener kecewa be kuwe, nek kecewa kok belum sujud bareng. Anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus sujud, penerus rukuk. Terus begitu jadi orientasi. Itu kalau sudah seperti itu namanya al-ulama warasatul anbiya. Emangnya Nabi mewarisi kita apa coba? Cara kita sujud, cara kita rukuk. Coba Quran ngalundikan warka'u ma'ar rakiin. Balillah fa'bud wakum minasyakirin. Tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacane iku mapan. Karena ngono ora usah Islam, PKI yo kepengin mapan, komunis yo kepengin lonte nganti dadi lonte yo kepengin copet nganti dadi copet yo kepengin mapan, bajingan nganti dadi bajingan yo kepengin mapan. Karena kepengin mapan ora kudu wong saleh, wong fasik pun kepengin. Bener bedane apa nggo jalalan cita-citane mau kepengin mapan. Bukan cita-cita sing gak perlu wong nggo jalalan, wong fasik kok yo. Mana cari Imam Ghazali nak gejlok-gejlokan, kamu jangan bangga nikmat yang yastariku ma'akal bahar. Itu satu nikmat sing kewan kudu. Misale kowe seneng mangan akeh, fal jamus aksaru akeh. Jamus iku angane luwih akeh. Nek kowe seneng kumpul kebo, kumpul wong itu akeh, fal firdu aksaru wikoan. Kethek iku kuwate jimak luwih kuat. Pitik luwih kuat. Imam Ghazali kok satu kenikmatan sing mustarok. Mustarok benal ukola wa benal wiril ukola. Tapi nak nikmate sujud ora iso kethek sujud suwi-suwi ora. Spesial napa? Spesial. Kalau suwun makanya Imam Sinten Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah. Yuhajuni biya yaumal qiyamah. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk neraka. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana? Ya pokoknya sujud. Ada kepen buswarga ya rapati ikhlas. Kepen dadi wali ya ora ikhlas. Terus piye? Ya ora ono carane. Ikhlas ora usah cara. Mau ikhlas maknane murni. Nek ono carane malah ora. Jadi mau ora daftar wali. Kena kepen sujud dadi wali ya ora ikhlas. Pemene nak dadi wali terkenal terus sing sowan akeh salam tempel akeh tambah ra ikhlas. Lan cara gejolakane bapak kula kan. Bapak kula nanti kula tangkut. Ada orang tertentu kok terkenal wali, terkenal sekali orang. Tak tanya bapak, bapak, jenengan mboten kepengin dadi wali seperti itu. Jawabe bapak lucu. Dadine wali kepengin hak disayang pangeran, tapi dadi koyo iku ora kepengin. Bapak saged. Lah wis dadi kula dadi salam tempel. Engko nang opahe mau ikut tok. Saking ikhlasnya bapak. Sekarang seseorang jadi terkenal, kadang kan terus dikonversi orang sowan ngasih. Dari bapak. Lah nek dadine donya ngono tok ora kepengin. Dina duwe akeh. Tapi nak dadine wali mergo disayang pangeran kok kepengin. Tapi nak terusane mulya niku gak kepengin. Maksudnya gak kepengin gak boleh jadi orang. Aku yang manusa jadi kadang aku kepengin wah jadi kiai top. Mesti metu kok mobil di apa wong wali, sono sing tiba-tibaan seru no. Kerene opo dicucuk pause. Cucuk sopan. Serah keren hisabe akeh. Maksud kula niku saya tetap senang ada kiai terhormat itu sangat senang. Cuma jangan semua ulama seperti itu. Nanti ono wong kepengin dadi ulama saja karena nilai-nilai dunia. Ngono enak dadi kiai. Saya itu yang enggak suka. Maksudnya enggak suka kalau ada orang seperti itu. Makanya maksudnya generasi yang melihatnya seperti tapi kira usah gede. Misalnya ulama kaya kula kabeh terus gak keren, terus akhirnya ana wong kepengin dadi ulama. Mergo dadi ulama itu mekancane rugen, bagus bae itu mekancane rugen. Entuk apa? Lha iku terus ra ono generasi ulama iki salahno pangeran. Lan sing mulya nggih monggo, sing kaya kula nggih monggo. Jasa mawon mboten donya. Cara oleh sing kaya kowe mau, kowe dadi wali ora jelas, alamate ora jelas, kriteriane napa? Ora jelas. Tapi ra jelas iki barokah. Barokah ra jelas itu dadi ikhlas. Nggih ora jelas itu napa? Jadi kula suwun ya.
Pokoknya pulau suwon sangat. Apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi. Kita melihat teh karena fokus menjadi menterlantarkan apa? Anak-anak sampai jatuh. Sama kita melihat dunia ini berlebihan sampai nggak ngerti pentingnya akhirat itu al-kumut takatsur. Kamu disibukkan memperbanyak urusan dunia dan sibuk kami itu hatta zurtumul maqabir sampai go matek gampangane terjemahan bebas iki. Mak pangeran nabian dikasano alus sampai kowe tekoni kuburan terus kala saufa tara. Tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia. Setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud, saat kita munajat, saat kita ngekei yatim piatu, saat kita mulang, saat kita berbuat baik. Tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat, pas dia ngerti latarawunnal jahim, pas wae mlebu. Makanya harus ngerti dari sekarang. Lalu Allah sering ngendikan ilamu annamal hayatud dunya laibun, itu dingertikan sekarang. Karena kalau ngertinya sekarang insya Allah tidak terlambat. Tapi kalau ngertinya nanti pas ngerti, pas latarawunnal jahim, pas ngerti, pas wae mlebu. Itu yang kita ada ini. Buat keluar terus no. Wama yastawilan ora padha pal baroni apa segara. Manane dua mata air atau dua air, dua kelompok air, dua bahron ora kudu segara, pokoke dua jenis napa? Air. Cara bahasa Arab disebut napa? Bahr. Hada utawi iki ku adbun. Iku banget napa? Adbun itu banget taware. Nah cara mriki napa? Taware. Nggih. Furatun kang banget manise atau banget enake. Syadidul udubah, terus banget manise. Air yang murni yang mineral itu kan ada manis-manisnya memang. Jadi wong Arab nak darani ya memang agak apa? Manis. Saehu tero ingkang glender apa sarubu ngombe iki lama, syurbu. Diombe ya enak glender. Tapi wahada utawi jenis air sing liya iku milkhonikus asin ujatun banget asine. Syadidul maluhah, muluhah itu banget apa? Asin. Duwe ra enak wasin terus ning tenggorokan wis ra enak. Ya begitu juga otak manusia, ono sing cara berpikir itu enak terus nyaman. Ada yang cara berpikir wis bolet no? Bolet. Ngomong wis profesor, wis doktor, wis kecelok kiai mubalek. Uang itu penting, duit. Lah uang penting mangger wong kaya roh. Cah cilik nganti nangis njaluk duit mergo ngerti nak duit itu penting. Aneh-aneh. Copet nganti nyopet mergo yang ngerti nak dhuwit iku. Profesor iki ngomong dhuwit ku penting padha bareng sak profesor rodol. Aneh-aneh. Lu terlalu lu jogeman. Cuman kok semeneh dhuwit ku penting rono. Biasa wae. Ngono malu tambah mboten penting, Gus. Penting banget tapi tahu. Maksudnya ngomong ngono biasa wae. Ya pancen tenan dhuwit penting biasa ora usah bawa ngomong. Wis ora agar wong sembrono. Maksud kula latih lah ngomong yang penting fid dunya wal akhirah, ngomong sesuatu yang manfaat kita fid dunya napa wal akhirah. Ya misalnya wau sujud, taat, nglakoni kebaikan. Lan kula pernah ditanya, Gus menurut kacamata agama kalau seperti jenengan suka Papua bagian dari Indonesia alasannya apa? Ya karena Papua itu ardu wa buminya Allah. Jika kalau bagian dari Indonesia kalau kita sujud di sana gampang. Masuk ke sana tanpa imigrasi dan kita suka di sana bebas bagian dari Indonesia bisa sujud bisa ya. Kalau saya ditanya boleh gak Gus mahasiswa kita sekolah di Jerman, menurut saya boleh baik saja. Jerman juga buminya Allah, kalau ada orang muslim di sana semua buminya Allah biar ada yang sujud ya sudah gitu saja. Kita sebagai kiai ngomong nggak usah kiai malah ngomong biar maju nguasai itu sih ngomong ben menteri kiai ora ngomong ngono Pak. Nah kadang kiai malah ngomong ngono kok jadi menteri, rasa jadi kiai. Mana aneh. Biar menguasai perdagangan internasional, dia kok jadi menteri keuangan, rasa jadi. Nah, nabi ulama itu harus satu nabi. Nabi nak dulu dunia ngono. Al bilad biladu wal ibad ibadu. Fa nama asabta khairan fa akib. Biasanya negara kabeh pangeran, kabeh bumi pangeran. Kowe ning dhewe anggere iso nglakoni apik ya lakon. Itu nabi. Ulama warasatul. Ulama kok melok ngomong penting kita ada yang di Cina di Jerman supaya punya komunitas internasional. Itu sing ngomong ben menteri luar negeri, ora usah melok ngomong. Nah, ngomong ngono tak ya agak jadi kiai kan jadi menteri. Mana aneh. Jadi kiai ben ngomong ala apa? Kiai. Jadi gak masalah cara apa al bilad
bila dua wal ibad batu wa fae nama asab ta khairan fa'atim. Kabeh bumi wa pangeran, kabeh kawula ya kawulane pangeran. Di mana saja Anda mendapat keberkahan bumi itu, ya kamu silahkan tempat di situ. Ya tentu keberkahan menurut Allah adalah kita bisa sujud, bisa melakukan ibadah, bisa melakukan syiar nama Islam. Ya sudah, fa'atim kata Nabi ya, enggak apa-apa kamu apa di situ. Makanya dulu Azerbaijan itu kan ya negara non Muslim, Uzbek ya banyak. Tapi era Umar sudah banyak sahabat yang di situ. Sampai klimaknya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhari, itu lahir di mana? Uzbek. Dulu ikut wilayah mana? Uni Soviet. Ya kan banyak ceknya itu dulu di Uni ulama-ulama. Ketika dikooptasi Uni Soviet berat sampai 100 tahun, benih-benih keulamaan, hujah-hujah keulamaan masih tersisa. Sehingga ketika Uni Soviet pecah, mereka langsung menjadi negara apa? Islam. Karena keislamannya tertanam di hati. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi akidah kalau sudah mantap kayak gitu dikooptasi Uni Soviet tetap menjadi apa Islam. Akhirnya ceknya Uzbek tetap jadi negara Islam. Makanya saya pesan didik anak itu pakai sibghah. Pakai apa? Sibghah. Sehingga dengan dunia yang seperti ini anak-anak kita tuh jadi muslim yang baik, mukmin yang baik. Karena dilatih apa? Dengan sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Yo jaman buat ajari materi. Engko wis roh dhewe, materi ora sabuk warai, bocah roh dhewe. Nah, HP iku penting, sepeda motor malah bapake sing ngajari. Waduh, mateni opo. Terus diajari ya roh dhewe. Pemene turunanmu tambah roh. Mungkene wis gen gak trimo roh alim kan. Wa min kullin lan sange saben-saben suci min guma saking ma'aini to bakhreni tak kulo namangan sira kabeh. Lahman ing daging torian kang sedih. Wa te lahmu tori wa sama iwa. Jadi Allah sebagai Tuhan pun ngelek anak manusia butuh makan, butuh perhiasan ya dikasih sama Allah. Tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah ning Allah Subhanahu wa taala. Wa tastakhrijuna lan ngetokno sira kabeh minal milki saking sing asin. Wa kilalon didhawuhna minggu ma saking sing asin lan ora sing asin. Ai minal adbil furat lan minal milki. Allah ngetokno khiliatan ing perhiasan. Allah juga membolehkan talbasuna kang nganggo sira kabeh ing khilyah. Ya ta'al khilyah wa alulu misalnya mutiara wal marjanu lan batu mulia marjan. Jadi Allah sebagai Tuhan yang membolehkan kita pakai perhiasan. Ya tentu sesuai syariat Islam, kalau lelaki enggak boleh pakai apa? Akhirnya nganggo hakik marjan. Kayak dukun. Kok digedhi ya gitu akeh. Ya duwe ora apa-apa. Namun ana sing percaya dadi dukun sing seru nah. Wa tarolan ningali sira tubsiru tegese ningali sira alfulka ing praw ai sufuna tegese pro-pro pau fi ing dalam saben-saben suci. Fi kullin ing dalam saben-saben suci min huma saking fakhrain. Kowe ningali praw mawa sira khali iso sing membelah lautan. Tamkhurul ma tegese iso membelah apa sufun alma ing banyu. Tasukkuhu tegese membelah apa sufun hu ing ma bijariya. Kelawan mlakune sufun fi ing dalem mak mubilatan hale menghadap wa mudbiratan hale membelakang. Diri khen kelan angin wahidatin yang siji. Saking kudroy Allah. Masih saiki pakai mesin prakteknya juga melibatkan udara, melibatkan oksigen. Mesin tanpa oksigen ya ora iso urip. Semuanya itu pakai rig, pakai kekuatan apa Misalnya mesinnya canggih lah, terus sirkulasi anginnya rusak ya rusak. Tetap Allah kabeh sing ngatur. Ditap tahu supaya golek sira kabeh tatlu butik se golek sira kabeh. Min fadli sange anugerah Allah. Kue golek misalnya bitijaroti klan ngelakoni perdagangan. Dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lancar. Tapi nomor siji mungkin wala alakum tashkurun. Setelah semua itu lancar wala alakum lan menono sira kabeh iku tashkurun iso dadi syukur sira kabeh. Nyukuri Allah ing Allah la dalika ing atase mongkon-mongkon nikmat. Yuli jung lebono sapa wa ta'ala khiru sing lebono sapa wa la ing bumi finaring dalem rino. Kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rino, berarti rinane menjadi lebih panjang. Faizi itu mongko tambah apa nahar. Wa yulicu lan lebono sapa taala annahara ing rino, yusuru sing lebono sapa wa ing nahar filaili ing dalem bengi. Faizi itu mongko tambah apa le. Wasakhara lan ngatur sapa wa taala asyamsa ing srengenge wal qamara lan rembulan. Ya sama misalnya gini. Kanjeng Nabi nek ana gerhana itu saking takutnya itu salat gerhana. Ketika ditanya kenapa engkau begitu takut ya Rasulullah, karena matahari ini bisa diatur gak sesuai rutinnya. Nah, aku kan gak saking kesuaiannya dablek. Agar seringnya ngeresuk ora wetan. Engko sore aneng. Memangnya rutinitas ini yang ngatur Anda.
Saya ulang lagi ya. Matahari kalau pagi dari mana? Timur. Kalau sore ke barat. Rutinitas ini kan tidak kamu yang ngatur. Harusnya kamu takut dong dengan kemungkinan matahari wis ngambek. Sehingga wong mukmin itu mestinya ora tenang. Iso wae wong ra melok ngatur kok pede. Kaya hidup itu baik-baik. Jajaning bumi ya tenang ae kok baik. Wong ra melok ngatur tenange bumi kok kowe tenang-tenang. Wong ora melok ngatur. Ibarat kowe numpak mobil ra melok nyupir terus kowe amen turu wae. Ketik-ketik tuwabrakno. Nah kita ini kan gak melok ngatur bumi, harusnya ada ketakutan. Mulane Allah sering gojlek kawulane kabeh aamintum manfis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamu. Mbok ya kowe mikir manggon bumi ku iso wae bumi ujug-ujug tak gawe melumer, likuifaksi. Jadi dari awal Allah nganggep bumi potensi tamur terlikuifaksi. Tapi kan manggon bumi ya tenang. Bayangno di omah apik bojo ayu, bayangno kok garasine ning kene, ruang tamu niku. Utek wis ngono. Gak ngerti bumi buasan mek kowe ora tau pikir. Tapi Allah ngilingno, kowe apa ngrasa aman ning donya iki? Ayakhsifa bikumul bumi ditenggelamno fa idza hiya tamur ngalami likuifaksi. Ya, tapi kowe makom ora ngono, ya, tapi apik dablek ngene iki dadi urip ku penak dadi. Entah itu sok jumpa asan dasinan bariku ngantor penak. Wong ra roh ku penak ora wis. Aku ya seneng wong ra roh iku seneng dadi kok penak urip. Sing kiai ya semua. Wae politik satu pengaruh sebab ben lo men mati bareng berarti sing bener. Jadi mlebu neraka lho. Gak enak. Wala alakum kabeh digawe penting sing syukur ya. Gak apa-apa ke dasinan mlete lak penting apa? Syukur. Apa ning ndi golek syukur. Ya tapi ya lucu dosen takoki mending ngono ya lucu. Dadi sok suci. Terus piye? Golek dhuwit. Kerennya apa jadi profesor bagus golek dhuwit. Ya wong-wong ora profesor ya golek. Berarti kan padha. Sing bener jawab piye? Ya rasa jawab. Kok cara di goblok. Piye kira piye. Kok sok jawab biasa wae. Betawe ora ono ine blas. Terus kulun supaya kabeh wala alakum napa? Taskurun. Jadi kanjeng Nabi nek ana gerhana itu tanya saya ini takut kalau matahari dalam rencana Tuhan yang lain. Jadi meskipun sekarang rutin matahari dari timur ke barat, kemudian gerhana pun bisa dihitung secara ilmu astronomi. Gerhana rembulan segaris gini-gini. Meskipun itu semua bisa dianalisis secara ilmu, tetap sing gawe ora kuwe. Nah sing gawe ra kuwe bisa saja ada kekuatan yaitu tentu dalam Islam disebut Allah yang menghancurkan dan kamu tidak tahu. Disebut amin tumman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya. Kemudian bumi ini melumer ngalami likui. Makanya bumi juga gitu, misalnya air sama ini baik-baik saja. Kata Allah, ketika Allah murka dan kemudian mata air dihilangkan, famay ya'tikum bima'im qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauram famay ya'tikum bima. Meskipun sekarang rutin kita bisa minum air segar-segar, kita pun harus membayangkan bisa saja Allah menarik kemudian air itu hilang. Oh, rakyat atau mikir bar ngombe glegeken rokok. Bari untuk duit maklaran politik wis urip ngono. Jago menang syukuran orang gremeng ngono. Jare malaikat-malaikat ya Allah, rom Allah iku kapan dul. Tapi Allah Rahman Rahim niku kok do urip ngono. Sebungkut sprofnge. Supaya eling, supaya ngadil kula, supaya latihan eling pengiran. Ikru wa dikron apa? Asira eling pengiran sing akeh. Wasakhkhara lan ngatur sapa wa taala asamso ing srengenge wal qamara lan bulan. Kulun desa sabar siji mung masangi sama lan qamar. Iku yajri iku lumaku apa kulun fi falaki ing dalam putarane kulun to ing dalam galaksine kulun to ing dalam cakrawalane kulun. Li ajalin krana mangsa musaman kang wis ditentokno. Misale yaumul kiamah tegese dina kiamat. Jadi matahari dan rembulan itu memang punya siklus dan ketentuannya nanti sampai hari kiamat. Maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan diakhiri. Justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati karena semua di luar kendali kita. Semua di luar kendali kita. Setidaknya kita syukur karena sekarang baik-baik saja. Itu disebut innallaha yumsikus samawati wal ardo an tazula. Terus walain
zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Allah yang mengatur sistem langit dan bumi supaya tidak bergeser dan kemudian menjadi kekacauan. Nah sekarang alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Jadi kabeh dielingno Allah wala allakum tas. Dzalikum taidat sing nentokno mengkono kabeh sing ngatur langit bumi rembulan kabeh iku Allah, iku zat sing jenenge Allah, yaiku Rabbukum pangeran sira kabeh sing rumat kowe kabeh. Lahu kang iku tetep wedi Allah al mulku te kerajaan. Jadi dunia dalam genggaman Allah, tidak dalam genggaman manusia. Ya, makanya konflik pemimpin biasa wae ora usah sepanah. Tetep dunia dalam kendali Allah. Waladina uta wong akeh tatuna kang njaluk sira kabeh tak budina sing nyembah sira kabeh min duni sang jenenge Allah khairi dilane Allah wa hum tawi liyane Allah iku alas nam misale pira-pira berhala iku mayam dipuna ora iso miliki sapa kabeh mingkit miren saking sak sidike kulite kurma. Lafa fatinawati tegese kulit arine kurma. Soale cilik lah kitmir anane kurma dia iki ono nak maneh lugute apa? Iku lho, lugute sawi, ki kurang manane lugute sawi, ono manane apa? Biji sawi pokoke cilik napa? Apa cuma manane partikel nuklir kaya gaul kiai pokon gaul ya ora oleh. Pokoke cilik sebete apa? Cilik. Intat ulamun ngajak sira guming asnam layas mauduakum. Berolo-berolo mbok jaluki donga ya ora krungu. Walau sami umpama krungu fardan ing dalam parilane utawa pengandiane ya mastajabul aku. Umpama krungu ora iso nyembah dani ema ajabukum tegese ora nyembah dani sapa berolo gumun sira kabeh. Wa yaumul kiamat yang dina kiamat yakfuruna ngafiri sira kabeh syirikikum lan syirik-syirik sira kabeh bi isrokikum. Tegese kelawan syirike sira kabeh ya ing para berolo ma'allah. Ya tabaru nanti lebaran sapa ngakeh mingkum saing sira kabeh. Ya tabarru natekse lebaran sapa asnam utawa wong sing dianggep asnam mingkum sangi sira kabeh wa min ibadatikum lan sange oleh nyembah sira kabeh ya ing kabeh. Maksudnya kamu mendewakan hal-hal tertentu di dunia, pada akhirnya di akhirat kan itu hilang semua. Wah, kamu hanya bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saiki bergantung dengan sesuatu yang pasti tidak abadi, sing abadi namung Allah Subhanahu wa taala. Wala yunabbi'u kala ora iso nerangno ka ing sira dengan keterangan sebaik ini sapa mislu khabirin sapa sepadane zat sing bijak. Maksudnya kamu tidak akan mendapat keterangan sebaik ini sebaik keterangan saking Allah Subhanahu wa taala zat sing maha napa bijak. Wala yunabbi ulan ora iso nyritani detail, ora iso nyritani hebat ka ing sira bi ahwalid daran sapa mislu khabirin sapa kaya critane zat sing maha bijak. Maksudnya mana bebasin apa kamu tidak akan mendapat cerita sebaik ini, sedetail ini, sehak ini, senyata ini, sedetail cerita sing diutarana Allah Subhanahu wa taala. Orang zuhud adalah orang yang mendorong orang 100.000 saja cukup, sementing sesuk iso mangan. Oke, itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat. Problemnya agama ini juga menyuruh kita haji, menyuruh kita zakat. Sekarang kalau zakat, sama tak warai, zakat itu 84 gram. Nggih nisabnya zakat itu pinten? 84 gram. Kalau 1 gramnya itu 84 dinar maksud 84 napa gram nggih gram niku. Kan 20 miskal sama dengan 84 gram pun dikonversi gram. 84 gram itu kan kalau 1 gramnya 500.000 sama dengan berapa itu? 42 juta. Nggih 40 pinten? 42 juta. Kalau orang hanya miliki satu hari 100.000, kapan dia zakat, kapan dia haji? Makanya kata Imam Ghazali, summa yu'ati dzalikal fatwa ila isqatil haji wa zakat wa sukutil kafarat al maliyah. Kalau fatwa itu kamu masalkan secara massal, maka fatwa ini akan menjadikan orang Islam tidak mungkin haji, juga tidak mungkin zakat. Terus Imam Ghazali menutup wa huwa fi ghayatil qubhi. Fatwa itu buruk sekali. Alladzina rubana wong akeh yukimuna kang lakoni sapa ladina as-sholata ing salat bayanul lil muhsinin. Utai lafat yukimuna salatun nerangno lil muhsinin. Muhsinin ku sapa wong sing nglakoni salat. Wa yu'tuna lan padha nekani sapa ladina zakata ing zakat. Wa hum ta alladzina bil akhirati lan anane akhirat hum yang alladzina yuqinuna yakin kabeh. Di nglakoni zakat mergo yakin anane akhirat. Maksudnya mboten zakat servis sosial kosto safety net terus jaring sosial mboten, itu kan nglakoni sosial tapi demi hukum dunia, tapi nak teng Islam nu nglakoni zakat mergo demi hukum napa akhirat. Nah, tiyang barat nggih nglakoni sosial tapi ben perusahaane napa lancar selamat niku suap alus nak niku. Nah, wong Islam niku nglakoni zakat mergo wa hum bil akhirati hum napa yuqinun. Hum utai hum asani sing kedua ning gone hum yuqinun iku takkidun iku taukid.
kan pun enten wahum bil akhirah terus dibaleni malih hum yuqinun. Wong sing nglakoni salat, nglakoni zakat, sing motivasine iku akhirat, ora krana servis sosial ben dihormati wong, ben perusahaane aman iki mboten. Orang-orang yang zakat dengan orientasi akhirat iku ulaika te mengkon-mengkon wong akeh iku ala hudan ing atase petunjuk mirabbihim sanging pangerane ulaika. Wa ulaika te mengkon-mengkon kabeh hum yang ulaika iku al muflihuna sing bejo kabeh ail faizuna tegese sing bejo kabeh. Pun niki terus ganti pasal wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Wa minan nasi lan iku setengah sanging manusa sing elek maksud. Manute wong yastari kang kulaan sapa man utawa kang membeli sapa man. Kulaan to mengimpor nak riyen lahwal hadisi ing omongan sing lelahan, omongan sing ganggu sangka zikir. Ema tegese perkara yulhi kang iso menggokno apa mah, mengalihkan apa mah. Minhu saking al hadis ngalihno atau membelokkan amma sing perkara yakni kang penting apa mah liudilla an sabilillah liyadilla an sabilillah liyadilla supaya dadi sesat sapa man an sabilillah bi fathil ya liyadilla wa dhammiha lan dhamaya liudilla an sabilillah. Nak liudilla berarti supaya nyesatno sapa man ing wong liya nyesatno an sabilillah sanging dalane Allah etorikil islami tegese dalan Islam. Bi ghairi ilmin oleh nyesatno iku tanpa berdasar ilmu. Wayat takhidalan ngalap sapa man ha ing ayat binas fi klan nasab atfan hale ka atofno ala yudillah ing atase lafat yudillah wa birrafi lan kelawan rofa wayat takhiduha huzwa nak kira kita napa ya kulo nganti lali saking seringe sinau sapah napa liyudillah ya wa minan nasi maistari awal hadisi liyudilla an sabilillahi bi ilmi wa takhidaha huzwa. Sebagian qira'an iku wayat takhiduha napa huzwa. Dadi boten nasab tapi napa rafa. Wayat takhiduha huzwa. Wa birraf'i lan yatakhidu iku diwaca kelawan rafa atfan krana ka atofna ala yastari ing atase lafat yastari. Go yastari niku fi'il mudhari sing mahale rafa. Mulane wa yudillu ge derek napa wayat takhidu ge derek napa rofa ya dari yastari wayat takhidaha huzwa lan ngalap sapa wong akeh ha ing ayat huzuan khale mok dadi bahan geguyonan mahzuan tegese kang den gawe guyonan apa biha ayat ulaika te mengkon-mengkon kabeh ulahum tetep kedhe ulaik ada bunte siksa muhinun kang menghinakan zu ihanatin tegese kang banget ninakno ne. Wa idza tuslana ing demelekane den waca alaihi ing atase manapa ayatuna pira-pira ayat kita ayil Qur'an tegese Qur'an wala mongko mengo sapa man mustakbiran halis sombong mutakabbiron terus halis sombong ka alam yasma'ha kaya-kaya ora tau krungu sapa wong ha ing ayat dijak ngaji dijak apik iku cuek ka annafi udzunaini waqra kaya-kaya iku ing atase kuping lorone man waqron ana penutup somaman tegese ana budhek nah dijak apik wis kaya ora krungu. Wa jumlah tasbihi utai jumlah lorone tasbih ka alam yasma'ha ba ka anafi udine niku halani dadi hal loro min domiri wala sanging domire lafat wala awisaniyatu utawa utai tasbih sing kedua iku bayanun dadi penjelasan lil awali maring tasbih sing pertama lil ula napa lil awali ula napa awal mboten ula nggih lame ana alif bengong nggih berarti lil ula kedue hal sing pertama utawa tasbih sing pertama. Fabasyirhu, mau nak sing gak ono bingung ya lah awal, nak sing bingung ya lil ula, ora bayar. Fabasyirhu bi adzabin alim. Fabasyirhu mongko ngekeki berita gembira sira, hu ing wong, alim hu tegese ngekeki weruh sira hu ing man. Bi adzabin kelan siksa alimin kang nglarakno. Muklimin tegese kang nglarakno. Wa dzikrul bisyaratu te nyebut berita gembira, padahal tentang siksa iku tahakumun. Iku nglecehno bihi kelawan man. Wa teman iku an-nadhar bin Haris iku nadhar bin Haris. Jadi ketika Quran mulai menarik dikaji di Arab atau di Mekah Madinah, Nadhar bin Haris itu mengimpor buku-buku saking Yunani, saking Romawi, saking Persia. Sing buku-buku itu cara saiki wonten cerita fiktif, cerita macam-macam. Butuhe nggo nandingi napa menarike Quran. Dadi hasil mulane ngarang komik iku ya rada haram. Mergo ora maca komik ora ngaji Quran malah maca napa?
komen. Tapi kemudian haram yang kira pangeran iso kowe munis kowe rondok ngono napa? Rondok haram. Dikunane kuno niku kitab suci ya ditandingi mbek kitab-kitab sing ora penting. Kan manusia itu suka hal yang enggak penting. Sing ringan, sing gak penting. Lah niku Nadhr bin Haris itu tiange pinter. Dadi dekne menjual buku-buku, cerita-cerita fiktif, cerita-cerita sing aneh-aneh, butuhe wong Islam ben gak sibuk belajar napa? Quran. Jadi lahwal hadis itu nak cara Imam Suyuti buatan menyangkut musik. Terus ana ulama sing maknani lahwal hadis itu musik, ya dangdutan macam-macam. Tapi itu salah. Tapi tetap musik sing seronok gitu tetap haram. Cuma niku ngangge kiasnya ten kula warai gitu. Mengimpor buku dari Persia itu supaya orang belajar buku itu, kemudian meninggalkan Quran. Kemudian orang suka musik sing menghibur, sing maksiat, itu juga nanti akibatnya orang meninggalkan Quran. Jadi khilafnya ulama itu menyangkut asbabun nuzul, bukan menyangkut hukumnya. Kalau menyangkut hukumnya sama. Cek musik, cek buku, cek apa saja sing kira-kira menggantikan fungsi orang Islam belajar Quran, iku ya melok wa minan nasi mayastari nawa lahwal hadis. Ngoten. Paham ya? Terus itu hukumnya sama. Khilafe ning asbabun nuzul. Wa teman iku An-Nadhr bin Haris, iku Nadhr bin Haris. Kana ana sapa Nadhr iku yakti, iku nekani sapa Nadhr al-Khirah ing daerah Khirah. Niku nama daerah. Bareng teko ning kawasan kono yatajiru iku dagangno utawa kulaan sapa Nadhr fayastariya mongko tuku sapa Nadhr to fayastari mongko tuku sapa Nadhr kutuba akhbaril aajimi ing pira-pira tulisan to kitab buku berita-berita tentang wong ajam wa yuhaddisu lan nyritakno sapa Nadhr biha ing kutub diceritakno ahla Makkah ta ing penduduk Mekah wa yaqulu lan ngucap sapa Nadhr bin Haris inna Muhammadan yuhaddisukum ahadisa ad wa thamud. Inna Muhammad dan saatin Muhammad yuhaddisu nyeritakno sapa Muhammad kang ing sira kabeh ahaditsa adin. Ing pira-pira cerita tentang kaum Ad wa Samud lan kaum Samud. Wa ana uta ingsun hadisu nyritakno ingsun ing sira kabeh ahaditsa Farisa ing pira-pira cerita wong Persia, Warumi lan cerita wong Rum. Jadi Muhammad itu senengane nyeritakno wong sing wis mati. Kaum Ad, kaum Samud itu wis mati diceritakno. Aku nyeritakno berita sing news sing terkini. Jadi kurang ajar tenan. Jadi repotnya kelakuanem yo koyo ngene iku. Jadi berita sing terkini mbek Quran iku luwih seneng terkini. Iku asline yo rontok masalah. Tapi ora usah muni rontok kafir, rontok masalah. Fayastamlihu mongko ngrasa nyaman, ngrasa nganggep manis maknane mongko nganggep apik sapa penduduk Mekah atau penduduk Mekah Madinah hadisahu ing critane Nadhr bin Haris. Wa yatrukuna lan ninggal sapa ngakeh ninggal istima' al-Qur'ani ing ngrungokno Qur'an. Ini terus jadi masalah. Itu dadi sinten mawon yang mengalihkan orang dari belajar Quran itu mlebu ning napa wa minan nasi mayastari napa lawal hadis. Cek kowe iku darani asbabun nuzule perkara musik, cek perkara dangdutan, cek perkara napa impor napa buku. Ngeten lho kula critani, cendang itu cek mandine. Kanjeng Nabi ora wis wong paling disenengi sahabat, paling dihormati sahabat. Niku nate pas khutbah, ya khutbah Jumat nih. Wonten mira niku perdagangan kafilah besar. Kunane kuno niku pedagang wis nakal, dadi nggawa musik ambek beto penyanyi. Sira usah bayangno penyanyine piye, macae piye, niku pikiran ngeres, pokoke penyanyi. Wis disetel riyen ra ono tip dadi langsung penyanyi langsung dadi malah seru no. Lha iku Kanjeng Nabi pas khutbah iku iso sahabat do bubar. Mau karek rolas. Piye ge jadul? Dadi aku ngaji ndang terus rukin melayu sik. Sing karek iku Mustofa iku mergo terahum, mergo napa ora perkara khusyuk. Dadi sekunane kuno, mulane nek ana kiai ngaji itu santrine do ndelok iku ya aja mangkel. Tetep haram nek jum Kanjeng Nabi wis kekasih pangeran. Yo tahu ditinggal sahabate delok dangdut. Ya wis disebut wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa taraku ka qaima. Jadi sahabat temat nek roh musik utawa roh dangdut kowe dimbarno ngadeg dhewean. Mulane cara Imam Syafi'i khutbah iku syarat rukune kudu ngadeg. Mergo Quran nyritakno Nabi pas khutbah iku wa tarakuka qaima. Mereka meninggalkan kamu dalam posisi
berdiri. Mulane jare madzhab Syafi'i niku khutbah kudu napa? Ngadeg syarat saya. Nah cara Abu Hanifah nggih mboten ra kudu ngadeg, butuhe khutbah ngandani cek ngadeg cek lungguh. Pokoke Abu Hanifah ku gampang kabeh. Penak wae cara ndekne iku gampang. Ngadeg ya apike ngadeg ngandani kok ambek lungguh. Makanya ada ulama yang mengatakan lahwal hadis itu musik karena dianggap ayat ini sesuai atau semunasabah ambek wae napa wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa taraku kana qaima. Jadi itu teng riwayat hanya 12 sahabat yang enggak ikut bubar termasuk Abu Bakar Umar. Bayangno sahabat Nabi ribuan karek mau pinten? 12. Alasannya lucu. Ketika ditanya, apa kamu karena benci Muhammad? Tidak, Rasulullah itu orang yang paling dicintai. Tapi kan Kanjeng Nabi mulang bedino. Tapi nak ono musik warang-warang. Mulane zaman akhir do beling ini ki yo ono sanate, paham gitu. Dadi ono napa? Sanate. Dadi nak kiai mulang rak bedino. Tapi nak ono konser kan arang. Arang. Yo duwe dalih. Paham nggih? Mulane iku yo angel tenan dadi kiai iku angel tenan. Terus ya wis. Dadi kunane kuno iku macam-macam. Dadi tijaratan aulahwan. Dadi angger perdagangan niku sak paket mek napa? Lahwan niku pokoke barang sing iso ngenggokno sangka Quran atau sangka dzikir. Nggih kula terangno nggih menyangkut alat malahi. Tak warai mikir cara fikih ngrungokno tenan awas nak salah. Alha yulhi ilhaan nggih isim fa'ile fa huwa mulhin. Kula balen menapa alha yulhi ilhaan. Dadi alha niku cara sorof niku pun mutaaddi. Misale alha kumut takasuru, alha nglalekno kum ing sira kabeh apa attakasuru apa akeh-akehan dunya. Pun hatta zurtum sehingga nganti nili sira kabeh al maqabira ing pira-pira kuburan. Ya meneh kowe iku akeh-akehan donya nganti lali pangeran nganti mati. Iki rungono tenan terutama sing khusuk-khusuk. Saiki tak bedheki. Saiki ana wong saleh ngumpul donya dienggo berjuang mergo kepengin nyumbang masjid, nyumbang pondok, nyumbang kiai. Terus alhaakumut takasur apa nafa'akum at-takasur. Ini pikirannya wong ngalim-ngalim iki. Kalau baleni malih. Abu Bakar itu hartanya banyak, Abdurrahman bin Auf hartanya banyak, banyak sekali. Utsman bin Affan banyak sekali. Utsman bin Affan itu pernah nyumbang Nabi itu 4.000 gram, 4.000 dinar. Hitung ya, 4.000 dinar. Sak dinar itu 4,2 gram. Ada yang darani 4,5. Kalau 4.000 dinar berarti pinten? 12 ya? Iya, 16 ya. Berarti 16.000 gram. Iku komane rong tak hitung. 16.000 gram nak sak grame 500.000. Piro itu? Miliate itu. Jelas miliar nih jelas. Pinten? 80 miliar. Rungokno ya. Mulane ki aja geman ngaramno karena alha itu fi'il mutaaddi pasti ada an. An itu yang dijauhi. Jadi misalnya ngeten ya. Alha nglalekno kum ing sira kabeh apa atakasuru aki-akian donya. Iku kanggo wong nakal iku nak donyane akeh tambah lali sangka pangeran. Nah saiki wong saleh nafa'akum at-takasur. Mergo ora iso di alha-alha kok apa. Mulane ulama mulai dhisik iku bingung nak ngadepi musik. Mulane jare Imam Nawawi, kowe nek ditakoki gitar muni wae haram. Piye-piye syiarul fasaqah. Wis dadi simbole wong apa? Fasik. Takoki orjen muni wae haram. Piye-piye anggere wong fasik ya main orjen. Ya ana muridé sing beling. Lah nek wonten tiyang nganggo orjen tapi selawatan terus nangis eling pangeran. Ya nek ana sing ngono ya keben tapi aki-aki ra ngono. Perkara niku ya perkara alha sangka apa? Misale musik nglalekno wong ka pangeran, jebule alat musike dienggo selawatan. Nek bingung kowe ngukumi. Wong eling Kanjeng Nabi mergo ngrungokno. Kowe contoh gampang sing masyhur misale wong ngrungokno Haddad Alwi. Wong zaman dhisik ngrungokno sulis lah misalnya. Terus kowe muni haram kondi misal. Wong selawatan. Nglalekno sangka apa? Ora eling Nabi gara-gara ngrungokno iku eling Nabi.
Misalnya wong ngrungokno bik misalnya. Kan yo bingung ya. Tapi mbok halalno. Mbok halalno eling nabi kok ngenteni musik. Iku nabimu. Eling kok butuh musik. Iku seneng tenan ta seneng pas-pasan. Akhirnya ulama kados kula do meneng takoki musik haram. Jare Imam Nawawi, pokoke muni haram sih. Pokoke kon muni. Piye-piye musik ku syiarul fasaqah. Jare Imam Nawawi musik ku syiarul angger wong nganggur, tukang ngemel wong, tukang macem-macem ya main gitar. Ngene dalan-dalan main gitar ngamen yo kadang ganggu wong. Kan gak ono imam masjid gitaran sih. Wah, nggih misalnya ngenteni jamaah teko gitaran sih kan yo ora lucu. Tapi piye-piye kowe yo menyisakan pendapat, atau menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Kula baleni malih iki, nyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Piye-piye iku sebagian wong tasawuf iku kadang nak isek mbek pangeran nganggo alat musik. Mbok arani alha kok apa? Ndekne justru nganggo alat musik iku dadi eling pangeran. Kaya marawis, kaya lagu-lagu religi. Tapi kayak jeling penyanyi ini kadang eling mergo penyanyi ini wedok ayu. Makanya ini problem ya. Makanya kita harus ngaji itu khatam ya. Alha kok apa? Oke, saya ulang lagi alha songko. Makanya kan kayak alha kumutakasur. Kowe ra iso muni. Wong ngger kedonyan mesti elek. Mergo pangeran dawuh alha kumutakasur. Nak wong elek iku angger kedonyan ya terus lali pangeran. Nak wong soleh tambah donyane akeh tambah kepengin seneng ning pangeran. Kaya dienggo haji, dienggo ngamal macam-macam. Lane jari Imam Ghazali waca kula nyekseni tenan. Sampeyan ora percaya sinau Ihya Kitabul Halal wal Haram. Itu beliau itu hampir satu kuras mengkritik orang zuhud. Padahal beliau termasuk Sayyidu Zaidin, orang yang ketuanya orang yang beliau kritik begini, rungokno ya. Orang itu kalau didorong hanya punya kifayata yaumin biyaumin. Sementing iso mangan sesuk. Karena zuhud kamu hanya menyediakan mangan untuk besok, gue belanja sesuk. Kalau seluruh dunia, seluruh orang Islam punya seperti itu, kapan mereka bisa haji? Karena kalau saya misalnya, saya punya anak 3 misalnya, punya istri 1. Berarti rata-rata satu hari saya butuh uang berapa ya? Misalnya normal, 20 kali 5 lah misalnya, berapa? 100.000. Orang zuhud adalah orang yang mendorong orang itu disuruh punya 100.000 saja, cukup sementing sesuk iso mangan. Oke, itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat. Problemnya agama ini juga menyuruh kita haji, menyuruh kita zakat. Sekarang kalau zakat, sama tak warai ini, zakat itu 84 gram. Dia nisabnya zakat itu pinten? 84 gram. Kalau 1 gramnya itu 84 dinar maksud, 84 nopo? Gram, gempun gram niku. Kan 20 miskal sama dengan 84 gram, pun dikonversi gram. 84 gram itu kan kalau 1 gramnya 500.000 sama dengan berapa itu? 42 juta. Ya 40 pinten? 42 juta. Kalau orang hanya miliki satu hari 100.000, kapan dia zakat, kapan dia haji? Makanya kata Imam Ghazali, summa yu'ati dzalikal fatwa ila isqatil haji wa zakat wa sukutil kafarat al maliyah. Kalau fatwa itu kamu masalkan secara massal, maka fatwa ini akan menjadikan orang Islam tidak mungkin haji, juga tidak mungkin zakat. Terus Imam Ghazali menutup wa huwa fi ghayatil qubhi, fatwa itu buruk sekali. Belum nanti di bab jihad. Kalau orang Islam hanya punya uang 100.000, lalu kalau orang Islam diserang kayak kasus Rohingya, kayak kasus, terus kita punya kekuatan apa? Kalau semua orang Islam hanya miliki kifayata yaumin biyaumin. Padahal orang Islam juga wajib jihad, wajib punya uang untuk ngelawan non muslim misalnya yang harbi misalnya. Makanya kata Imam Ghazali, soal mal itu alha, ini kembali ke makna alha. Ya alha dari apa dan siapa yang bisa di alha? Sabaleni malih. Harta elek kan mergo innama kanatil amwal misalnya syarron mergo alha. Harta jelek itu karena alha. Lah kalau sekarang justru harta itu menjadikan kamu ndak alha, malah jadi energi jihad misalnya ada. Makanya menurut saya sementing wong soleh sih, nangger soleh ku melarat ya oke, perkarane terus sabar mlebu swarga, soleh sugih ya oke terus mlebu. Problemnya nak rasoleh itu juga ya aman ngumpul wedoan, nak rasoleh melarat ya malah nyopet. Pokoknya bolak-balik rasoleh itu masalah. Mulane sing penting itu soleh sih, penting kuncine itu soleh sih. Liyane itu ora penting. Mergo nak soleh misalnya terus seneng wedoan kan tetap dinikah terus anake akeh ngakeh-ngakeh wong Islam.
Misalnya, nak sing seneng wayo, nak sing seneng mergawe ya terus ekonomi dikuasai wong Islam. Nak ekonomi dikuasai wong fasik ya bengok-bengok. Dikuasai wong zalim ya kowe bengok-bengok. Mendingan Islam wong soleh nguasai nopo? Ekonomi. Ini problem, makanya kalau baleni malah iki kena kepengen ngalim fikih supaya ora sektarian, ora asofia. Lafat Quran sing mutaaddi mutaadena. Misalnya alha itu dari apa? Menjadikan lupa. Ya menjadikan lupa dari apa? Dari Allah. Sekarang ada orang tertentu yang seperti itu tidak menjadikan lupa ya. Sudah khusus dia nggak masalah. Mulane masyhur misalnya di Jawa Tengah nyuwun sewu ya ada saja. Orang toriko soleh yang kita hormati bersama, tapi kadang main orjen. Ra usah mbok tiru orjen halal aku niru iku. Iku pas main orjen eling pangeran, aku eling sapa? Kan mahal. Kok penak nek dekne halal terus nek aku haram ora ngono kelakuan sing masalah kelakuan. Ini memang nyata, itu senyata-nyatanya. Jadi saya minta hukum seperti ini itu pasti nggak sama. Setiap individu pasti tidak sama. Kalau balik ini malah ya, alha yulhi ilhaan maknanya nglalekno sangka apa. Sehingga alat musik disebut alat malahi, alat sing nglalekno. Oke, taruhan pertama haram. Saya ulang lagi, taruhan pertama haram. Tapi kowe wani ngaramno beberapa wong soleh sing mengaransemen solawat terus ra ono unsur pornografi, ra ono unsur lanang wedok, terus dadekno wong asik eling pengiran nganti nangis. Banyak itu tarian-tarian sufi sing wong krungu nangis padahal ono orjene. Sing dari alat orjen nganggo terbangan wong iku nganti kupinge ditutupi mergo kala kathong gak karu-karuan misalnya. Ya wis koyo ngono-ngono iku wis ora usah komen nggih sembuh sekare pengiran. Ya sing kok wae cocokan ning akhirat sing mlebu swarga sapa. Ini masalah, ya masalah fikih, ya. Makanya hati-hati. Ya. Jadi Imam Ghazali itu mendeskripsikan begini, harta itu takasur, itu alha. Ya alha itu siapa? Karena nanti kalau kamu fatwa orang Islam hanya punya kecukupan sehari demi sehari, nanti kamu meruntuhkan kekuatan Islam. Yaitu wong ra ono haji, gak ono nopo zakat, gak ono jihad ngelawan non Muslim sing harbi. Itu dari Imam Ghazali wahwa fi ghayatil kubhi, fatwa itu sangat-sangat buruk. Mergo ini ngerubono Islam. Sekarang wong sak donya bangga mbek Islam mergo haji itu di atas Vatikan. Gara-gara wong difaham zuhud wong sak donya ora kelar haji, wong duwe mok 100.000. Wis sesuk golek-golek meneh. Bar dinggo golek-golek. Hancur Islam. Makanya kata Imam Ghazali, Nabi itu ya zuhud. Tapi nyatanya Nabi haji. Ketika haji Nabi memberi hadiah 100 unta untuk Ka'bah. Saiki wong ngekei unta 100 itu melarat akhirnya. Apa sugih? Sugih. Tapi Nabi sering gak dahar nganti diganjel watu. Iku melarat ta sugih? Melarat. Lah kowe niru melarat terus keterusan, gak tahu kelar kaji. Sing sugih gak gelem leren. Ya wis mulane wis jadi wong alim fatwa terus gak konsisten gara-gara ya memang seperti itu. Itu kondisi real dalam sejarah Islam. Nak cara kula saged kok. Kula nu nglampahi niku wis saged. Ya wow, misalnya nak nggo kepentingan agama kita loyal, nak nggo pribadi sak kadare tetep saged. Sing penting kula niku ngelingno jenengan nggih, aja geman gawe hukum nggih. Kula wau ngaji sore mun eling. Hukum sing gak eksplisit disebut Quran niku wong ora oleh kecangkeman. Piye-piye hukum ngatasnamakno Allah Subhanahu wa taala. Kados kula ngaji sik sore wau bala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hada halal wa hada haram. Ujung-ujunge li taftaru ala wahil kadzib. Saiki misale wong Islam mbok kon melarat. Jebule sing wong kafir sugih, wong fasik sugih. Wong salat buruh wong ora salat. Wong tukang ngaji buruh wong germo mergo sing duwe duit. Wong Islam buruh wong non muslim. Melihat kenyataan seperti ini fatwa ngajak melarat itu buruk sekali. Nggih mboten. Kula baleni malih, wong Islam mbok fatwani mbok kon melarat. Engko akhire wong Islam buruh non muslim. Sing salat buruh wong ora salat. Sing anti zina kudu buruh penggawean ning nggon prostitusi. Mau hanya cari makan. Kacau kan dunia. Alhamdulillah sudah mendengarkan nasihat agama dari guru kita Gus Ba tercinta bersama channel Yuk Ngaji Gus Ba. Semoga berkah barokah untuk semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.